Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan materi kuliah basis data, yaitu dengan topik baru, Data Definition Language. Nah, pada Data Definition Language ini, kita akan mulai mengimplementasikan ERD yang sudah kita buat sebelumnya dengan menggunakan database MySQL. Saya ulang lagi, definisi database yaitu adalah merupakan kumpulan dari objek-objek yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi data seperti tabel, view database, trigger, dan prosedur tersimpan. Ya, jadi ada bahwa basis data adalah kumpulan dari macam-macam tadi ini ya yang disimpan dalam suatu server. Nah, kita akan mempelajari tentang perintah-perintah untuk mengimplementasikan database, yaitu yang pertama adalah Data Definition Language, yaitu merupakan suatu standar perintah atau komen yang menentukan perbedaan struktur dalam suatu database. Nah, adapun statement DDL di sini adalah berisi perintah-perintah untuk membuat, memodifikasi, dan menghapus objek-objek dalam database seperti tabel, index, dan user. Nah, di sini ada 3 kategori ya untuk DDL, yaitu create, kemudian alter, kemudian drop. Mari kita bahas dengan lebih detail ketiga perintah tersebut. Nah, yang pertama adalah create database. Bahwa sebelum melakukan hal yang lain, pada saat kita akan memulai suatu atau mengimplementasikan database, maka yang pertama kali yang akan kita lakukan ya adalah kita perlu membuat database terlebih dahulu. Bahwa suatu database ini adalah merupakan tempat dari banyak data nantinya. Jadi database ini bisa dianalogikan sebagai suatu lemari besar begitu ya, sebagai suatu media penyimpanan besar untuk menyimpan banyak data. Nah, sehingga yang pertama kali akan kita lakukan adalah create database. Oke, kita akan mempraktekkan nantinya dalam praktikum basis data. Untuk implementasi database ini, kita akan menggunakan database MySQL. Nah, saya akan menyampaikan sedikit gambaran terkait dengan bagaimana kita memulai database, yaitu yang pertama silahkan login ya ke MySQL server menggunakan user root. Perintahnya adalah seperti ini, MySQL min u root min p ya. Nah, tinggal diisikan passwordnya. Jika user root tidak memiliki password, maka bisa langsung kita tuliskan MySQL min u root. Nah, ini untuk yang pertama. Kemudian kita mulai tahap yang kedua, yaitu membuat suatu database. Perintahnya adalah create database, kemudian ada dalam tanda kurung siku if not exist, kemudian diikuti dengan database name, yaitu nama database yang akan kita buat ya. Jadi statement create database diikuti dengan database name, yaitu nama database yang ingin kita buat. Sedangkan if not exist yang ada di dalam kurung siku ini adalah klausa opsional. Opsional itu artinya bisa ditulis, bisa tidak ya. Nah, klausa if not exist ini dipergunakan untuk mencegah kita untuk membuat database baru yang sudah ada di server database. Jadi kita tidak bisa membuat 2 database dengan nama yang sama. Baik,
Selanjutnya, maka ini adalah contoh untuk membuat database baru. Kita buat seperti ini. Create database, kemudian diikuti dengan nama database-nya, dilanjutkan dengan titik koma. Ya. Kemudian yang keempat, kita bisa menampilkan daftar atau list dari database-database apa saja yang sudah ada di server MySQL kita. Nah, perintahnya adalah statement show database, ya, akan menampilkan list database di MySQL database server, bahwa statement show database dapat digunakan untuk memeriksa database yang telah dibuat atau untuk melihat semua database yang ada di database server sebelum membuat database baru. Nah, kalau kita jalankan show database, maka di sini akan dimunculkan daftar-daftar database yang sudah ada. Ya. Nah, ini adalah tadi classic model, ini adalah database yang sudah kita buat sebelumnya melalui perintah nomor 3 ini tadi. Oke, jadi di sini bisa dilihat ternyata di dalam server kita sudah ada 5 ya, 5 database. Oke. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah dari banyak database yang sudah ada di dalam server tadi, maka kita harus memilih. Ya, pada saat kita akan membuat menggunakan suatu database, maka kita harus memanggilnya dengan perintah use, ya. Use kemudian database name. Artinya bahwa kita selanjutnya akan bekerja dengan database tersebut, ya. Nah, perintah untuk memilih database classic model menggunakan statement use dapat dilihat di bawah ini. Ya, use kemudian nama database-nya titik koma. Oke, itu selanjutnya. Ya, tadi adalah perintah create. Selanjutnya, perintah yang kedua pada DDL adalah alter database. Alter database digunakan untuk mengubah, memelihara, atau memulihkan database yang sudah ada. Formatnya adalah seperti ini. Ya, ada alter, kemudian ini adalah pilihan perintah yang akan diubah, apakah mengubah database atau mengubah skema yang lain, ya. Kemudian namanya. Kemudian alter spesifikasi, apa saja yang akan kita ubah gitu ya. Ada karakter set, collate, dan encryption. Ya. Selanjutnya kita lihat nanti di contohnya. Nah, yang ketiga, kategori dalam data definition language adalah drop database. Artinya adalah perintah untuk menghapus database. Ya, artinya menghapus semua tabel yang terdapat dalam database. Dan database itu sendiri secara permanen. Jadi menghapus database atau drop database-nya adalah artinya kita menghancurkan, ya. Menghancurkan media penyimpanan tersebut, baik itu database-nya dan juga semua tabel yang ada dalam database tersebut. Maka sangat penting untuk menjalankan query ini dengan ekstra hati-hati. Selanjutnya, akan saya contohkan beberapa perintah untuk menghapus database, ya.